Halo, saya Hans Guru Panjaitan. Selamat malam semua saudara-saudari. Sekedar mau sharing nih tentang pengalaman hidup yang saya rasakan dari awal saya sekolah sampai saat ini. Awalnya sih saya gimana ya, akibat karena mungkin pergaulan bebas, akibat keluarga yang terpecah berai, saya jatuh ke dalam apa kalau dibilang kenakalan remaja lah. Kita mabuk-mabukan, pulang sekolah mabuk, tawuran, ya apapun yang dianggap orang itu jelek lah, kayak seperti maling. Saya sudah pernah merasakan. Saya seperti apapun yang kejahatan lakukan, saya pernah mencoba melakukan hal-hal itu. Pada akhirnya saya lulus sekolah, saya udah hampir dari 2012 saya lulus sekolah. Saya mungkin karena pemikiran saya seperti anak kecil, kadang pemikiran saya, keluarga saya nggak sayang sama saya, pacar saya nggak sayang, teman-teman saya nggak sayang. Akhirnya saya melakukan kenakalan remaja, melakukan hal-hal yang dibuat orang itu jahat, saya lakukan semua. Dan pada akhirnya saya jatuh sakit, teriak-teriak, terus berhalusinasi seperti saya mempunyai perusahaan lah, saya ini tuan lah, saya ini direktur lah. Saya di situ saya udah nggak bisa kenal siapa-siapa. Saya anggap saya hidup sendiri di sini. Ya, pada akhirnya saya dibawa ke dukun, pendeta, pak ustadz, dan akhirnya saya udah terakhir ke rumah sakit dan dokter mendiagnosa saya mempunyai penyakit skizofrenia, gangguan. Ya kalau dibilang sih seumur hidup saya minum obat kalau kata dokter. Saya harus minum obat teratur kalau memang mau sembuh. Tapi karena kehidupan saya yang saya lihat, kadang saya punya rasa iri. Awal saya seperti kayak pengen kayak dia, pengen kayak itu, dan akhirnya saya terjumus ke tempat rehabilitas, tempat penyembuhan. Saya merasa sampai sekarang saya merasa saya tidak sakit, tapi orang lain yang melihat saya, yang entah kenapa ya Tuhan itu dalam hati saya, apa salah saya? Apa karena saya melakukan hal-hal dulu yang jahat, Tuhan memberikan suatu ujian, masalah yang lebih berat buat saya. Tapi di sisi lain saya sempat marah dengan kedua orang tua saya, keluarga saya. Kenapa sih saya direhab? Kenapa sih saya ditaruh sini? Apa nggak ada yang peduli sama saya? Tapi dalam hati saya mikir, oh iya, betapa baiknya keluarga saya dimasukin kemana aja, biaya apapun berapa aja
diladenin, padahal ya keluarga saya kalau bilang susah ya susah, ya gimana ya, jadi buat pelajaran ya kan, buat yang mengidap sakit skizofrenia, yang kita kemana aja ke tempat rehab, sebenarnya itu bukan orang kita jahat sama kita, keluarga kita jahat sama kita, tapi orang tua dan kedua orang tua kita dan semua keluarga pengen kita sembuh gitu. Jangan pernah malu punya penyakit kejiwaan. Contoh saya, banyak saya bulian, banyak mengatakan saya orang gila, saya saya dibilang menyusahkan orang tua, saya dianggap remeh sama orang, tapi saya selalu berusaha berpikir, melihat orang menghina saya, oh kerja di sini, kerja di situ, tapi saya pikir kenapa saya nggak bisa, walaupun saya punya keterbatasan, punya kelemahan, tapi puji syukur saya selalu berdoa sama Tuhan, apa yang saya lakukan dilancarkan. Tapi masih banyak orang-orang yang percaya sama saya, seperti saya bekerja dimanapun, di PT perusahaan, udah banyak pengalaman yang saya kerjakan dari tahun 2012. Walaupun saya sakit, saya masih bisa bekerja sampai saat ini. Sampai saat ini saya masih bisa bekerja seperti orang-orang biasa. Sepertinya malah banyak orang yang melihat skizofrenia adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Banyak yang bilang dia putus asa lalu bunuh diri karena akibat dia terlalu lelah untuk pergi selalu ke tempat rehab, minum obat. Ya, saya cuma sekedar menceritakan hidup saya dari awal saya mengidap. Memang saya mempunyai rasa benci, rasa sakit hati kepada keluarga saya. Kenapa sih saya direhab? Kenapa sih saya begini? Kenapa sih saya nggak bisa kayak orang-orang biasa yang normal di luar sana, yang saya nggak tahu dia sakit apa. Intinya dalam hati saya punya penyakit skizofrenia, ya pikiran saya doang yang mengidap penyakit ini, yang lebih parah, punya penyakit lebih parah daripada kanker paru-paru apa. Tapi saya selalu besar kepala, selalu ingin menang sendiri, selalu menganggap saya itu bisa, padahal saya ini bisa tanpa bantuan orang lain. Tapi ya gimana ya, sebenarnya saya orang yang nggak tahu diri. Udah berjuta-juta keluarga saya mengeluarkan duit untuk pergi ke tempat rehab, ke sini berobat demi anaknya biar seperti dulu lagi. Ya banyak sih kisah cerita saya. Walaupun saya selalu dapat pekerjaan, saya melakukan interview seperti biasa, saya lolos, saya bekerja, tapi orang-orang nggak tahu saya punya menderita penyakit apa, yang orang awam yang belum tahu penyakit skizofrenia. Ya jangan kalau untuk orang-orang yang mengalami seperti saya penyakit skizofrenia, jangan, kalau untuk sekarang jangan pernah namanya putus asa, jangan pernah suka menyalahi keluarga, jangan pernah
untuk menang sendiri, untuk percaya bahwa kita itu bisa sendiri. Padahal kita mempunyai sakit itu kita harus mengikuti pesan dokter, aturan-aturan kita ikutin dari pola makan, pola minum, obat-obatan teratur. Ya buat saya sih jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Dan pada akhirnya sih saya berpikir memang ini jalan Tuhan. Walaupun saya percaya akan mujizat, tapi memang udah anjuran dari dokter kalau saya harus minum obat teratur agar buat kesembuhan saya. Mulai sekarang sih saya sedang bilang yang mempunyai penyakit skizofrenia yang nggak seperti saya, yang bolak-balik ke rehab, itu kita jangan pernah menyerah. Segala penyakit pasti ada obatnya, segala masalah dan cobaan pasti ada jalan keluarnya. Pada intinya kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan. Terima kasih buat keluarga saya yang selalu support saya, yang selalu saya anggap saya menyusahkan keluarga saya karena untuk biaya pun kami minim, kadang bisa ngutang kesana kesini buat biaya saya. Tapi pada intinya sih semangat teruslah. Orang yang seperti mempunyai penyakit seperti saya, skizofrenia, gangguan kejiwaan, kita minum obat teratur, kita ikutin aturan dokter, kita berdoa terus sama Tuhan, jangan pernah takut. Saya mengalami banyak orang yang berpikir skizofrenia nggak bisa jadi apa-apa, hanya benalu, hanya bikin malu, hanya untuk bahan bulian orang lain. Tapi saya yang merasakan, saya percaya adanya Tuhan Yesus, saya percaya adanya Tuhan di dunia ini yang melahirkan saya, menciptakan saya di dunia ini. Saya percaya akan kasihnya. Intinya setiap apa yang kita percaya dan kita yakini pasti Tuhan kasih, asal kita berniat untuk baik, bukan buruk. Jadi ya saya bersyukur mempunyai keluarga yang walaupun ya sederhana aja, mempunyai orang tua saya yang baik, yang selalu sayang sama saya, punya keluarga yang selalu peduli. Saya sebenarnya kalau untuk berpikir sebenarnya saya yang salah. Mungkin ini jalan Tuhan karena saya dulu melangkah ke jalan yang tidak benar, dan akhirnya Tuhan memberikan cobaan, sama saya diberikan penyakit. Tapi saya percaya Tuhan Yesus, kalau saya yakin dan percaya akan kasih dan kebaikannya, dan saya mau bertobat, Tuhan akan kasih semua hal yang apa yang diinginkan di tahun lalu bisa tercapai di tahun ini. Saya berpikir saya pengen kerja di PT lagi, pengen menjadi karyawan seperti ini.
Tapi saya baru sadar atas kebaikan orang tua saya. Saya bersyukur mempunyai orang tua ibu saya yang bernama Kristina Siahaan. Saya bersyukur mempunyai abang-abang yang peduli sama saya, yang selalu mensupport saya, yang selalu membimbing saya yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Jadi ingatlah pesan orang tua, jangan pernah melangkah dengan kemauan sendiri, tapi tidak ada persetujuan lah dari keluarga, orang tua, apapun. Karena kalau kita melangkah dengan rasa kepercayaan diri, kepintaran kita, tapi kita tidak berdoa, kita tidak minta solusi kepada keluarga kita, pasti bakalan kejerumus lagi. Inilah cerita saya mempunyai, tapi saya nggak pernah malu untuk menceritakan kalau saya mempunyai penyakit kejiwaan. Kenapa? Karena saya percaya di balik kesusahan saya, kelemahan saya, masalah saya, cobaan saya percaya sama Tuhan Yesus. Hal baik, walaupun butuh waktu yang amat panjang, saya harus minum obat seumur hidup, saya percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyembuhkan. Aku percaya juru selamat Tuhan Yesus Kristus, sang juru penyelamatku. Walaupun saya dilihat memang sih masih mempunyai rasa takut, trauma, kenapa saya diberikan penyakit. Tapi dari ini semua saya rangkum dari penyakit yang saya rasakan, dari beban hidup yang saya rasakan dulu sampai sekarang. Saya tidak pernah iri lagi sama orang. Kenapa? Karena apa yang Tuhan kasih, walaupun saya mempunyai kelemahan, Tuhan kasih. Saya tidak diizinkan keluarga saya untuk bekerja sebagai karyawan. Saya diberikan usaha warung kopi, buka koperasi bank keliling, dan akhirnya ya kalau untuk kesuksesan besar memang belum dibilang besar, tapi saya percaya walaupun saya mempunyai penyakit seperti ini, saya percaya Tuhan bimbing saya, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan tahu sikap dan perilaku saya di luar sana seperti apa. Hanya pedoman kasih, setia untuk selama-lamanya. Saya percaya Tuhan Yesus memberikan penyembuhan, pemberkatan apapun yang saya lakukan. Saya percaya di saat saya selalu berdoa, bersyukur, tekuni, dan mengikuti aturan dokter untuk minum obat teratur,
saya percaya itu saya pasti diberikan jalan keluarnya, walaupun lama saya akan terima apa adanya, karena saya percaya di balik kesakitan saya, penderitaan saya, duka saya, masalah saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Inilah saya, Hans Guru Panjitan, yang mengidap penyakit skizofrenia. Jangan pernah takut untuk maju ke depan, untuk maju mencari pekerjaan yang baik. Saya percaya walaupun kita lemah mempunyai sakit skizofrenia, saya percaya kita mampu untuk jalani itu semua kalau kita berdoa dan bersyukur dan tekuni. Terima kasih. Inilah cerita perjalanan saya. God bless you. Amin.